Oke, baik. Saya share materinya dulu yang tidak lain adalah eh, dari bukunya Milken and Johnson. Ya. Dari bukunya Milken Johnson ini saya kecilkan dulu ya. Jadi materi pertama perkuliahan ini adalah bab pertama dari bukunya Milken and Johnson. The simplest case, jadi kasus paling sederhana, one way treatment structure in a completely randomized design structure with homogeneous error. Ya. Completely randomized design ini istilah lain dalam bahasa Indonesianya itu rancangan acak lengkap. Ya. Nah, ini karena mata kuliah rancang percobaan lanjut, maka eh, saya tidak akan banyak mengulangi materi-materi rancang percobaan dasar. Ya. Nah, eh, sebagaimana kalian tahu bahwa dalam rancangan percobaan ini sangat diperlukan bagi para peneliti khususnya yang menggunakan eh, apa namanya percobaan untuk mendapatkan datanya. Jadi untuk eksperimental ya. Jadi percobaan-percobaan yang dilakukan secara eksperimental. Sebagaimana kita tahu kalau data yang kita peroleh itu kan bisa selain melalui percobaan, ada melalui survei, artinya kita tidak perlu merancang, atau kalau tidak ada sama sekali, kita bisa khususnya untuk hal-hal tentu yang tidak memungkinkan menunggu data terlalu lama itu dengan simulasi. Ya. Nah, dalam rancangan percobaan, khususnya rancangan acak lengkap, yang biasa kita pakai dalam perkuliahan adalah notasinya itu menggunakan apa yang disebut dengan model pengaruh, model pengaruh ya. Nah, eh, buku ini Millikan and Johnson ini kebetulan waktu itu saya juga belajar langsung dari yang nulis. Jadi waktu itu ada short course itu dalam beberapa hari khusus untuk analysis of messy data. Jadi messy data itu artinya kalau datanya itu kacau, datanya itu amburadul. Artinya tidak memenuhi asumsi. Ya. Nah, dalam rancangan acak lengkap, ya, dengan perlakuan sebanyak T, ini ya, jadi ini T itu adalah banyaknya perlakuan, ya, eh, maka notasi yang kita bisa gunakan apabila ulangan untuk tiap perlakuan itu tidak sama, misalkan ini perlakuannya ada sebanyak T, perlakuan pertama, kedua, sampai ke T, ya, maka kita bisa notasikan N1 adalah ulangan perlakuan pertama, N2 ulangan perlakuan kedua, dan seterusnya sampai ulangan perlakuan ke T. Sehingga kalau kita bisa jumlahkan, ya, banyaknya semua ulangan ini, dan jumlah NI, I dari 1 sampai T itu adalah N besar, adalah banyaknya semua pengamatan. Banyaknya semua pengamatan, ya. Nah, jadi eh, kalau kita menotasikan, ya, kalau kita menotasikan eh, pengamatan ke J pada perlakuan ke I, jadi kita menuliskannya Y. Y itu adalah respon atau pengamatan, ya, pengamatan satuan satuan percobaan ke J pada perlakuan ke I. Nah, itu kita menuliskannya seperti ini. Jadi karena ulangan-ulangannya tidak sama, kita bisa menotasikan misalnya Y1112 sampai 1N1. Artinya perlakuan pertama ini ada sebanyak N1. Dan seterusnya, misalnya untuk perlakuan 2, ini kita bisa tuliskan pengamatan pertama pada pengamatan kedua pada perlakuan kedua, dan seterusnya sampai pengamatan ke N2 pada perlakuan kedua. Jadi eh,
I itu menunjuk ke perlakuan. Jadi kalau NI itu banyaknya sampel perlakuan ke I. Rata-rata ini mu ya, mu itu rata-rata populasi. Eh, Diasumsikan rata-rata populasi ke I ya mu I. Sedangkan varian populasi ke I atau perlakuan artinya setiap perlakuan itu menggambarkan populasi ya. Ini eh, variannya sigma kuadrat. Kalau kita menggunakan notasi Yunani begini itu artinya ini parameter atau parameter populasi ya, parameter populasi, bukan estimasinya dan seterusnya. Nah, dalam kasus sederhana, dalam kasus sederhana bahwa diasumsikan eh, yang pertama itu adalah eh, bahwa varian perlakuan itu sama. Jadi varian perlakuan 1, 2 sampai ke T ini ya sama. Ini yang disebut dengan kehomogenan varian atau kehomogenan ragam ya. Ini diasumsikan sama. Ini bisa bisa dilihat melalui sebuah pengujian ya. Nanti itu yang jelas eh, apa namanya di antara asumsi yang diperlukan untuk membandingkan kan kita misalnya fokus fokus pembandingannya adalah rata-rata tadi ya rata-rata tiap perlakuan itu seperti apa ya itu diasumsikan eh, bahwa variannya sama. Saya bicara rata-rata ya, bukan bicara pengaruh perlakuannya. Sama saja sih, karena pengaruh perlakuan itu yang dihitung adalah rata-ratanya juga. Ya, nah, oke. Jadi dalam model yang kita pakai di sini itu nggak ada taunya. Jadi mu i, ya mu i itu adalah rata-rata perlakuan ke i. Ini rata-rata perlakuan ke i. Kalau seperti pembelajaran di eh, rancangan percobaan pengantar itu dasar-dasar percobaan ini mu plus tau i ya. Itu namanya model model pengaruh. Kalau ini model rata-rata ya. Model rata-rata. Model rata-rata ini lebih general daripada model pengaruh ya. Nah, makanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Messi data ini diantaranya kita menggunakan model rata-rata ya. Ini contohnya dari kasus yang paling sederhana rancangan lengkap itu modelnya kita tuliskan seperti ini. Jadi YIJ itu adalah pengamatan ke J pada perlakuan ke I itu diekspresikan itu komponennya adalah rata-rata ya rata-rata dari perlakuan ke I ditambah errornya. Jadi error pengamatan ke J pada perlakuan ke I ya. Kita nuliskan seperti ini. I dari 1 sampai T dan J-nya 1 sampai NI ya. Oke. Nah, oke terlalu cepat ini. Dan diasumsikan asumsi yang kedua setelah varian yang homogen tadi adalah ini bahwa setiap error ini identically ya independent identically distributed. Jadi menyebar saling bebas identik. Distribusinya apa? Normal dengan rata-rata atau apa namanya parameter pertama rata-rata itu 0 dan parameter kedua sigma kuadrat. Ya, sigma kuadrat ini adalah varian dari error. Ya, dari errornya menyebar bebas identik. Ya, artinya semua error ini memiliki rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Ya, error ini baik di dalam perlakuan ke I itu juga saling bebas. Ya, di dalam ya misalnya I1 dengan I2, epsilon I1, sorry, epsilon 1 dan epsilon 1 2 itu saling bebas, gitu ya. Jadi ini apa namanya yang kita gunakan nanti untuk seluruh buku ya. Nah, jadi asumsinya bahwa distribusi dari error ini normal dengan rata-rata yang sama, 0 dan varian yang sama sigma kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini parameter ini. Mu itu parameter. Kan kita nggak tahu bro mu ya. Mu itu parameter. Sigma kuadrat juga parameter. Ya. Nah, sekarang
eh, kita perlu mengestimasi. Kita perlu mengestimasi baik masing-masing mu 1 sampai mu T, maupun sigma kuadrat. Ya, itu perlu diestimasi. Nah, jadi bagaimana atau apa nilai estimasinya? Oke, estimasi dari setiap, ini ada indeksnya I ya. Ini ada indeks I, itu artinya setiap perlakuan. Setiap perlakuan. Ini sigma kuadrat I topi. Ini artinya taksiran dari varian perlakuan ke I. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini, kalau kita lihat rumusnya, ini ya, J dari 1 sampai NI. NC, sorry. Mestinya, mestinya ini NI ini ya. Ya, J dari satu sampai NJ. Ya, mestinya NI. Ya, karena J-nya bergerak dari 1 sampai NI, kan 1 sampai NI ya. Kan ini apa namanya untuk perlakuan ke I. Jadi eh, penerbit pun masih bisa melakukan kesalahan. Jadi YIJ dikurangi rata-rata, ini YI di T itu adalah rata-rata, ya rata-rata apa sampel ya, pada perlakuan ke I atau akibat perlakuan ke I. Ya. Kalau YI titik itu totalnya. Kalau YI titik ada barnya, ada tanda di sininya, ini rata-rata. Ini rata-rata sampel. Kalau masing-masing data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, kemudian dibagi banyaknya sampel dikurang satu, ini kan varian sampel. Jadi ini varian sampel dari akibat perlakuan ke I. Nah, ini dikatakan which is unbiased, yang juga merupakan tak bias untuk mengestimasi sigma kuadrat. Ya. Nah, ini apa namanya formula dari rata-rata sampel. Jadi jumlah semua sampel ya kan mestinya mestinya ini J dari 1 sampai NI bukan NJ ini ya. Nah, ini J, J dari 1 sampai NI, jumlahnya berapa dibagi banyaknya pengamatan pada perlakuan ke I. Ini banyak perlakuan ke I. Yang tidak lain adalah rata-rata. Ya, rata-rata kayak ini. Nah, nah em, nilai estimasi dari sigma kuadrat dari perlakuan ke I tadi yang kita notasikan dengan sigma kuadrat I topi itu, yang berdasarkan sampel sebanyak N-1, atau ini juga sering disebut dengan derajat bebas, ya derajat bebas, ya. Maka sebaran sampling, jadi sebaran sampling. Jadi kalau ini istilahnya kalau kita lihat dari StatMat itu ya, sebaran sampling dari banyaknya sampel dikurang satu perlakuan ke I ini, kalau kita kalikan dengan sigma kuadrat I topi, ya, dan dibagi dengan sigma kuadrat, itu memiliki distribusi yang namanya chi kuadrat. Ya, chi kuadrat dengan derajat bebas sebanyak NI min 1. Ya. Ya. Nah, terus taksiran dari sigma kuadrat sendiri apa? Tadi sigma kuadrat I. Ya. Kalau itu hanya berdasarkan sigma kuadrat I saja. Nah, jadi ini ya, rata-rata terboboti. Rata-rata terboboti dari sebanyak T perlakuan tadi untuk mengestimasi sigma kuadrat itu akan memberikan nilai estimasi terbaik bagi sigma kuadrat, ya, bagi sigma kuadrat. Ya. Caranya gimana? Nah, makanya rata-rata terboboti. Jadi ini kalau kita lihat, notasinya ini adalah varian sampel ke I, ya. Jadi N I min 1 kali varian sampel eh, ke I, ya, dijumlahkan untuk semua sampel, kemudian hasilnya dibagi dengan nah, jumlah semua derajat bebasnya. Jadi NI min 1 untuk I dari 1 sampai T. Nah, ini yang sering disebut
nanti yang kita lihat dengan kuadrat tengah galat. Ini kuadrat tengah galat ya. Formulanya seperti itu. Formula lain dari kuadrat tengah galat. Nah, ini bisa dijelaskan begini. Jadi kalau NI min 1 kali sigma I kuadrat topi ini, nah, ya, kalau ini tadi dielaborasikan dengan rumus aljabar biasa ini sama dengan yang tadi di atas. Ya. Kalau NI-nya ditaruh sana, jadi ini. Ya. Kan? Dan ini kalau eh, atau bentuk lainnya adalah YIJ kuadrat dikurang NI kali rata-rata I kuadrat. Ya. Rata-rata YI kuadrat. Yang tidak lain, jadi ketiga rumus ini sama ini. Ini adalah jumlah kuadrat perlakuan ke I, ya SSI. Ya. Sekali lagi ya, kalau tadi YI titik bar, ini YI titik saja, nggak ada barnya. Ini jumlah. Ya. Nah, nilai estimasi varian gabungan, estimasi varian gabungan itu, nah jumlah masing-masing jumlah kuadrat perlakuan itu SS1 sampai SST itu dibagi jumlah dari derajat bebasnya. Yang tidak lain adalah ini ya. Ini kan ini jumlah kuadrat galat ya. Ini jumlah kuadrat galat ya. Ini jumlah kuadrat galat perlakuan ke I kedua ke T gitu ya. Ini adalah derajat bebas dari galat. Ya, derajat bebas galat. Yang tidak lain ini adalah kuadrat tengah galat seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Oke. Nah, bagaimana distribusi dari kuadrat tengah galat itu ya? Nah, jadi nilai gabungan dari varian ini berdasarkan derajat bebas sebesar N-T. Ya. Nah, sebarannya kalau tadi eh, kayak kuadratnya dengan derajat bebas lain ini N-T, N besar dikurang T, ini banyaknya semua sampel, ya. Dikurangi banyaknya perlakuan, ya. Dikalikan nilai taksiran ini dibagi sigma kuadrat itu distribusinya juga kayak kuadrat, tapi derajat bebasnya N besar min T. Ya. Atau kalau disingkat, jadi N min T kali sigma topi kuadrat dibagi sigma kuadrat itu berdistribusi kayak kuadrat dengan derajat bebas N min T. Nah, ya. Nah, sedangkan nilai estimasi terbaik untuk rata-rata ke I itu ya rata-rata sampelnya. Ini rata-rata sampelnya ya. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan 11, maka distribusi sampel ya, dari rata-rata ke I, ya, ini taksirannya. Jadi taksiran rata-rata ke I itu memiliki distribusi yang namanya normal dengan rata-rata, ya, normalnya punya rata-rata parameter mu I, ya, dan variannya sigma kuadrat dibagi N I. Ini statmat, ya, permasalahan teori statistik. Ya. Oke. Nah, sehingga sebaran sampel, ya, sebaran sampel kalau mu I atau mu I taksiran dari rata-rata ini dan taksiran dari varian masing-masing perlakuan, ya, masing-masing perlakuan itu diketahui, maka kita tahu bahwa untuk menguji rata-rata, apakah rata-rata perlakuan ke I itu sama dengan mu I gitu ya, itu kita bisa gunakan statistik ini, di mana statistik ini berdistribusi T dengan derajat bebas N min T, ya, karena yang di atas itu adalah distribusinya normal 01, sedang yang di bawah distribusinya kayak kuadrat dengan derajat bebas N min T. Sehingga statistik ini adalah statistik berdistribusi, jadi ini berdistribusi T dengan parameter N min T. Ya, ini sesuai dengan teorinya begitu. Ya, kalau di atas ini kan normal, ya, normal. Sedang yang di bawah itu kayak kuadrat. Berarti biasanya N besar dikurang T. Ya, oke. Nah,
Bagaimana dengan hipotesis yang berkaitan dengan kombinasi linear? Kadang-kadang kita punya inferensi. Inferensi itu berkaitan dengan pendugaan atau pengujian hipotesis ya. Kalau kita mau menguji dalam bentuk kombinasi linear, ya, kombinasi linear. Kombinasi linear itu maksud misalnya begini, ini bentuk umum ya, ini bentuk umum. Jadi yang pertama ini eh, bentuk umum ini satu kombinasi linear. Ini kan I dari satu sampai T. Ya, I dari satu sampai T ini CI ini adalah koefisien kombinasi linear. Kombinasi linear dari apa? Kombinasi linear dari rata-rata apa namanya perlakuan ke I atau grup ke I di sini ya. Jadi berapa nilainya? Misalnya A, itu hipotesis nol. Jadi hipotesis nol bunyinya bahwa kombinasi linear ini nilainya sama dengan A. Sedang hipotesis alternatif itu adalah negasi dari hipotesis nol. Artinya ini bukan H0, satu. Ya. Ini satu, ketika di sini ada dua, ini ada satu, dua, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini bentuk pertama. Bentuk pertama ini bisa diuji dengan menggunakan T tadi, statistik T, ya, statistik T. Nah, sedangkan bentuk kedua ini adalah eh, hipotesis yang biasa dilakukan dalam eh, apa namanya rancang percobaan. Apakah semua perlakuan memiliki rata-rata yang sama? Nah, ini sebetulnya terdiri dari beberapa kombinasi linier. Kombinasi linier pertama itu pernyataan ini bisa dipecah menjadi mu 1 sama dengan mu 2, yang kedua mu 1 sama dengan mu 3, dan seterusnya sampai yang terakhir itu mu 1 sama dengan mu T. Jadi ada sebanyak T-1. Ada sebanyak T-1 kombinasi linier. Ya. Nah, kalau yang ketiga ini untuk membandingkan pasangan tertentu. Ya, pasangan tertentu. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam teori eh, kenapa uji T itu khususnya untuk yang pertama ini ya. Yang pertama ini apakah kombinasi linear itu sama dengan A misalnya. Ini kan A ini. Jadi sigma CI mu I dari satu sampai T ini kan sama dengan A. Ya. Nah, itu statistik pengujiannya T. Nah, caranya kan ini kan sudah ada dalam hipotesis. Ini sudah ada dalam hipotesis. Sedangkan mu I dan mu I topi dan sigma kuadrat topi ini yang harus dicari. CI kombinasi linier. Nah, itu kombinasi linier artinya koefisien dari kombinasi linier itu bisa diperoleh dan masing-masing sampel kan ada informasi NI. Artinya ini bisa dihitung lah ya. Dan ini karena berdistribusi T dengan derajat bebas N min T, nanti di dalam mencari peluangnya kita harus menggunakan distribusi T dengan derajat bebas N besar min. Nanti ada contohnya kan di belakang. Oke ya. Nah, sedangkan untuk selang kepercayaan, eh, kita memerlukan apa yang disebut dengan standar error. Nah, standar error, ini SE itu standar error. Ini taksiran dari standar error, apa? Taksiran dari standar error dari kombinasi linier CI mu I topi. Nah, nah, karena ini standar error mirip seperti standar deviasi, bentuknya dalam bentuk akar ya. Akar dari ini kuadrat tengah galat atau taksiran dari sigma kuadrat topi, nggak pakai I ya di sini nggak pakai I. Jadi ini taksiran varian dari error keseluruhan. Dan ini adalah nilai koefisien dari kombinasi linear yang dikuadratkan dibagi masing-masing sampelnya. Karena ini menggunakan bisa jadi sampel dari tiap eh, perlakuan itu tidak sama, maka kita gunakan NI di sini ya. Kalau kalau sama lebih gampang lagi, NI-nya keluar ya. Oke. Jadi tinggal dimasukkan nilainya, dihitung nilai statistiknya. Dan ini diganti dengan apa yang disebut dengan standar error. Ya. Nah,
Andaikan nilai nilai hitung dari TC ini ya, harga mutlaknya. Jadi karena distribusi T itu simetris pada titik nol ya, maka kita bisa menggunakan, jadi bisa jadi karena nilai ini bisa min, bisa plus. Oleh karenanya, kita menggunakan kriteria pengujian begini. Jika harga mutlak dari TC itu melebihi dari apa yang ada di tabel, jadi tabel T dengan total luasan alfa per 2, total luasan karena kiri kanan ya, dan derajat bebas nu, ya, nu-nya n besar min T, maka H0, hipotesis nol itu ditolak. Ya, oke? Nah, alfanya di sini adalah eh, biasa ditentukan apa 5%, apa 1% dan sebagainya. Ya, ingat bahwa alfa itu adalah peluang kita melakukan kesalahan tipe 1. Ya, peluang kita melakukan kesalahan tipe 1. Nah, teladan nih, teladan ya. Nah, ambil teladan, kalau kalau dibaca ini banyak kali ya. Jadi data tabel 1 berasal dari sebuah perlakuan sebuah percobaan yang dilakukan untuk menentukan bagaimana 6 eh, tas yang berbeda, tas pekerjaan ya, memengaruhi eh, pulse rate, laju apa mungkin denyut jantung ya pekerja gitu ya. Nah, dari sebanyak 78 pekerja laki-laki eh, diberikan tugas atau ditugaskan pada 6 grup yang berbeda di mana masing-masing terdiri dari 13 pekerja, ya kan. Setiap grup pekerja dilatih, ya. Dilatih ini apa namanya cerita ini untuk meyakinkan kita bahwa memang benar rancangan percobaannya adalah acak lengkap, ya. Dan seterusnya. Nah, datanya kalau kita lihat ada di sini. Nah, ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ternyata tidak semua itu ada datanya, entah karena berhenti di jalan dan sebagainya ya. Jadi sehingga masing-masing tidak 13. Tadi kan bilangnya 13. Ada 6 task, ada masing-masing itu sampelnya 13. Ya kan? Mestinya kalau penuh datanya ini 13 semua. Ini ada 13, 12, 10, 10, 12, 11 ya. Nah, nah kalau tampilan seperti ini saya kira kalian sudah terbiasa. Tapi cara menganalisnya ini agak berbeda ya. Ini adalah totalnya, YI titik itu total ini semua, NI titik ini total total sampel, ini rata-ratanya, ini adalah jumlah kuadrat ini. Jumlah kuadrat itu mirip seperti varian ya. Oke. Jadi kalau kalau kita lihat pertanyaannya apa nih pertanyaannya ya. Nah, kalau kita lihat dari informasi itu ya, ini ada 62 karena tidak 60, sorry. Mestinya 6 kali 13 ya. Nah, oke. Ada yang hilang jadi semuanya ada 68. Ya. Nah, eh, taksiran terbaik untuk rata-rata itu ya untuk mu i ya ini kan rata-rata populasi. Jadi kalau mu i topi rata-rata sampel ya, rata-rata sampel ya rata-rata sampel biasa di sini ya 31,92. Jadi ini adalah mu i topi, mu satu topi, mu dua topi dan seterusnya ya. Nah, pertanyaan pertama, nah, apakah mu 3 sama dengan 30? Nah, artinya apakah rata-rata puls, rata-rata denyut itu di populasi yang ketiga ini, karena ini perlakuan itu melambangkan atau mewakili, merepresentasikan populasi sama dengan 30. Padahal kenyataannya di sini kan 35,8. Artinya apakah 35,8 itu dengan 30 yang ditanyakan itu perbedaannya signifikan atau tidak? Itu makna dari pengujian dari yang pertama. Ini yang pertama ini ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan selang kepercayaan dari rata-rata populasi satu. Nah,
Rata-rata populasi satu ini 31,92. 31,9231. Ya kan? Itu rata-rata sampel. Apakah kita bisa meyakini bahwa ini rata-rata populasinya benar ini, ya, 31,92 ini, ya. Oleh karenanya kita gunakan tingkat kepercayaan untuk meyakinkan orang itu menggunakan tingkat kepercayaan dengan sedangkan apa yang disebut dengan selang kepercayaan, ya kan? Tampilan seperti ini, ya, seperti ini. Nah, hanya saja di sini hanya ada satu CI, ya, hanya C1 saja yang satu nilainya, C yang lain kan nol. Jadi ini bentuk umum. Jadi ini bentuk umum. Jadi kombinasi linear itu bentuk umum. Jadi kalau yang kita tanya hanya populasi satu saja, artinya C1 saja yang bernilai satu, sedang C yang lain bernilai nol. Gitu ya. Nah, ini misalnya, eh, apakah 4 dan 5 sama? 4 dan 5 sama. Rata-rata 4 itu 38. Rata-rata 5 29,5. Nah, ini berdasarkan sampel yang jumlahnya nggak sama. Ya kan? Jadi pertanyaan C ini kita diminta menguji itu. Apakah 38 dan 29,5 itu perbedaannya masih dikatakan signifikan atau tidak. Ya, itu untuk menguji ini. Caranya bagaimana? Tetap menggunakan apa namanya eh, kombinasi linear tadi. Dengan ini kan sama aja mu 4 sama dengan mu 5 itu artinya sama dengan mu 4 dikurang mu 5 sama dengan nol. Ya. Mu 4 dikurang mu 5 kalau ini ke sebelah kiri sama dengan mu 4 dikurang mu 5 sama dengan nol kanan ya. Nah, berarti C1-nya 0, 0, 0, ya, C4-nya 1, C5-nya -1, C6-nya 0. Ya. Jadi semua menggunakan informasi atau formula kombinasi linier. Ya. Yang D, yang D ini, apakah rata-rata perlakuan pertama itu ya, sama dengan rata-rata dari ketiga perlakuan yang lain, yaitu rata-rata perlakuan 2, 3, dan 4. Nah, ini kan sama saja begini. Kalau kita kalikan 3 sebelah kiri, sebelah kanan, ini kan sama aja 3 mu 1 dikurang mu 2 dikurang mu 3 dikurang mu 4 sama dengan nol. Artinya kita bisa pilih C1-nya 3, C2-nya -1, C3-nya -1, C4-nya -1, ya. Sedang C5 dan C6 nol. Atau ini aja, ini 1 dikurang sepertiga, dikurang sepertiga, dikurang sepertiga. Bisa, ya, bisa. Ya, itu kalau pengujian artinya kita menggunakan formula T, statistik T. Ya. Sedangkan untuk selang kepercayaan, nah, kita gunakan yang eh, formula selang kepercayaan seperti ini ya. Nah, ini kan, ini apa apa namanya contohnya? Contohnya tadi kalau tahu ini sebetulnya bisa atau menggunakan sebetulnya itu kombinasi linier. Nah, ini kan, ya, ini kombinasi linier. Memilih dengan C1, C2, C3, C6 sama dengan nol, 4-nya 1, 5-nya -1. Oke, oke ya. Baik. Oke. Nah, jadi kalau kombinasi linearnya hanya satu, pengujiannya pakai T, pakai hipotesis statistik yang digunakan untuk mengujinya adalah T student. Ya. Sedangkan bagaimana kalau simultaneous? Ini bersamaan nih, menguji beberapa kombinasi linear. Ya. Kalau kita ingin menguji beberapa kombinasi linear, nah, misalnya seperti ini. Ini ada 1, 2, 3 sampai K ya, sampai K. Ada K kombinasi linear, ada syaratnya nih. Syaratnya harus saling bebas. Jadi masing-masing kombinasi linear ini harus saling bebas. Ya, oke. Nanti kalau kita mau buat
Jadi hipotesis yang diuji seperti ini ada sebanyak K kombinasi linier. Ya. Hipotesis tandingannya tidak benar H0 itu, not H0. Jadi karena sekali lagi ya, kalau ditanya hipotesis alternatif itu apa? Hipotesis alternatif itu adalah negasi atau ingkaran dari hipotesis nol. Ya. Jadi persamaan 18 itu ya secara ringkas menjadi persamaan 19. 9 ini ya, di mana C-nya adalah ini. Ini adalah matriks C, matriks koefisien kombinasi linier. Sedang ini adalah vektor rata-rata, mu, 1 sampai T ya. Asumsinya sekali lagi kita gunakan T itu adalah banyaknya perlakuan. Nah, sedangkan A-nya ini vektor konstanta. Karena ada sebanyak K kombinasi linier, A-nya dari 1 sampai K. A1 sampai AK ya. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan misalnya pengujian nih, ya. Ada tiga ada tiga kombinasi linier, ya. Mu 1 dikurang mu 2 sama dengan nol. Mu 1 dikurang mu 3 sama dengan nol. Dan mu 2 dikurang mu 3 sama dengan nol. Nah, kita harus hati-hati bahwa K tadi itu adalah banyaknya kombinasi linier yang saling bebas. Nah, kita lihat apakah kombinasi linier ini eh, saling bebas. Ini kan mu 1 sama dengan mu 2. Mu 1 sama dengan mu 3. Nah, ini sebetulnya adalah implikasi dari dua ini. Implikasi dari dua ini. Mu 2 dikurang mu 3 sama dengan nol. Artinya mu 2 sama dengan mu 3. Nah, ini 1 sama dengan 2. Ini 1 sama dengan 3. Berarti dua. Nah, ini sebetulnya uh, membuat bahwa kombinasi linear ini tidak saling bebas. Kita bisa tuliskan begini. Ya. Kalau ini C1, C2, C3, ini 1 dikurang 2, mu 1 dikurang mu 2. Ini mu 1 dikurang mu 3 ya. Ini mu 2 dikurang mu 3. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ranknya 2, bukan 3. Ini bisa dilihat bahwa kalau baris kedua ini kita kurangkan dengan baris pertama, ini 1 kurang 1, 0. 0 kurang min 1, 1. Min 1 kurang 0, min 1. Berarti ini membuat, artinya baris ketiga ini membuat kombinasi linear ini tidak saling bebas. Ya, jadi yang sebetulnya nggak usah pakai yang ketiga ini juga nggak masalah. Cukup dua pertama. Ya, itu menunjukkan bahwa kita perlu H kombinasi linear yang saling bebas. Nah, bagaimana distribusi dari kalau tadi hanya satu mu, ini beberapa mu sekaligus. Ini mu topi, vektor mu topi ini tebel nih vektor mu ya, vektor mu topi. Jadi vektor mu topi ini kan tadi terdiri dari T perlakuan. Jadi distribusinya adalah normal multivariat, normal multivariat T ya, dengan vektor rata-rata mu ya, dan matriks varing kovariannya sigma kuadrat D. Di mana D-nya? D-nya ini adalah matriks diagonal yang anggota-anggotanya, elemen-elemennya adalah 1/banyaknya sampel. Ini sampel pertama N1, sampel kedua N2, sampel N sampel ke T NT ya. Jadi ini ukurannya T kali T. Ya, T kali T. Ini mu juga T kali 1. Ya kan? Oke. Nah, sehingga kalau kita mau buat kombinasi linier C mu, sebagaimana kita ingin menguji di sini, nah, kita kan menguji C mu ya. Kita harus tahu distribusi mu sendiri apa. Kemudian setelah itu distribusi C mu. Nah, distribusi C mu-nya, kalau kita tahu distribusi mu topi itu, nah ini C mu-nya ya. Ini berdasarkan pelajaran di pengantar statistik multivariat. Jadi kalau di sini kali dikalikan C mu topi, maka
vektor rata-ratanya menjadi C kali mu. Ya. Dan matrix varying kovariannya menjadi di depannya dikalikan C, di belakangnya dikalikan transposnya. Nah, jadi karena bentuk kuadratik. Jadi karena bentuk kuadratik, maka varian yang barunya ini, varian dari C mu topi itu, sigma kuadrat C D C transpos. Ya, oke? Nah, itu. Sedangkan hipotesis nolnya itu bisa dilihat bagaimana kita mencari jumlah kuadratnya. Jumlah kuadratnya adalah C mu ini, ya, C mu ini berapa, dikurangi vektor A. Ini kan vektor rata-rata, sorry, vektor konstanta. Sebagaimana dihipotesiskan di sini tadi. Tergantung di sini berapa. Nah, ini, A-nya ini berapa. Jadi kalau A-nya ini pindah ke kiri kan C mu dikurang A. C mu dikurang A. Ya. Oke, C mu dikurang A ya. Jadi C mu dikurang A, transpos kali, nah, di sini C D C transpos ini, ya, berapa nilainya diinverskan. Ya, diinverskan, kali C mu topi dikurang A. Bentuk kuadratik. Ya, ini bentuk kuadratik. Makanya istilahnya jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat itu bentuknya, distribusinya kuadratik. Ya. Nah, setelah dicari persamaan 111 ini, 111 itu apa yang kita ketahui sebagai jumlah kuadrat hipotesis nol. Ya. Jumlah kuadrat hipotesis nol. Ya. Pembaginya berapa? Pembaginya itu K. K itu apa? Ya, banyaknya kombinasi linier yang saling bebas. Jadi K adalah banyaknya kombinasi linier yang saling bebas. Oke? Nah, itu pembilangnya. Statistik F dalam ANOVA itu, ya, dalam ANOVA itu harus dibagi dengan kuadrat tengah galat, ya, kuadrat tengah galat. Ini sigma kuadrat topi, nggak pakai I ya, ini. Ini adalah kuadrat tengah galat. Nah, jadi ini adalah statistik F. Jadi hipotesis nol, matriks C kali vektor mu sama dengan vektor A ini ditolak apabila nilai FC ini, nilai ini, itu melebihi dari nilai yang ada di tabel. Nilai yang ada di tabelnya berapa? Alfanya ditentukan oleh alfa. Alfa itu taraf nyata signifikan ya, 5% per 1%. Yang kedua, derajat bebas pertama itu derajat bebas pembilang ini, bahwa SSH0 itu perhitungannya dari K, kombinasi linier. K. Sedangkan ini adalah derajat bebas, ini adalah kuadrat tengah, sorry, kuadrat tengah galat. Berarti derajat bebasnya derajat bebas galat. N besar dikurang T. Nah, jadi ini ya. Ini tabel yang dipakai dalam banding. Oke. Nah, sekarang eh, baik. Kalau kalau hipotesis nolnya salah, ya. Kalau hipotesis nol salah, maka SSN yang bagian pembilang ini adalah, ya, adalah eh, taksiran tak bias dari ini. Makanya ada sigma kuadrat, ya, ditambah seperka kali ini. Ya. Itu kalau hipotesis nol salah. Nah, ya, oke. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini dalam teladan task and pulse rate tadi, ini ringkasannya. Di sini hanya ditabelkan, datanya nggak ada. Banyaknya sampel dan rata-rata. Dan diinformasikan bahwa kuadrat tengah galatnya sudah dihitung tadi, 30,9045. Ya. Nah, juga berdasarkan 62 derajat bebas. Oke. Ini D-nya. Karena sampel pertama 2, 3, 4, 5 ini jumlah
Ya, kalau kita jumlah nih 68 ya. 68 dikurang N besarnya 68, T-nya 6. Jadi derajat bebasnya 62. Ya. Oke. Nah, misalnya untuk menguji ini, ya, menguji H0. H0-nya rata-rata keempat dikurang rata-rata kelima itu sama dengan 4. Ya. Sedang ini kombinasi dengan yang kedua, 3 mu 1 dikurang mu 2 kurang mu 3 kurang mu 4 sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kita menuliskannya seperti ini. Ya. Rata-rata keempat dan kelima. Jadi berarti taruh satu di sini, taruh satu pada posisi kelima, min satu, sorry. Ini ya, 000 karena nggak ada mu 1 mu 2 mu 3. Yang ada mu 4 mu 5 mu 6 juga nggak ada. Ya. Itu sama dengan 4. Sedang di sini yang ada mu 1, 2, 3, 4. Koefisiennya 3, min 1, min 1, min 1. Mu 5, mu 6 nggak ada. Dan nilai A-nya di sini 0. Tuliskannya begitu ya. Nah, jadi menurut perhitungan, kita bisa lihat, eh, kita harus cari dulu rata-rata tadi ya. Rata-rata masing-masing 1 sampai 6 tadi berapa. Nah, ini setelah setelah kita peroleh kombinasi linear pertama itu 8,5 kemudian dikurang 4 ini. Yang kedua min 9,114 dikurang 0. Ini ya. Dan ini adalah CDC transpose dan ini inverse-nya bisa. Nanti bisa diperiksa sendiri pakai Excel ya. Sehingga jumlah kuadrat hipotesis nolnya adalah 158,602. Nah, lagi ini dibagi dua karena kita hanya punya dua kombinasi linear dalam hipotesis nol. Dan ini adalah sigma kuadrat topi, kuadrat tengah galat. Sehingga kita peroleh 2,566. Nah, nah dari derajat bebas yang kita punyai 262 itu menghasilkan nilai peluang 0,0850. Nah, oke, nilai peluang. Nah, diterima sama ditolak, ya tergantung alfanya, taraf nyata pengujiannya berapa ya. Kalau kita gunakan 5%, maka ini pasti diterima. Ya. Kalau kita gunakan 10%, ya ini ditolak. Jadi diterima atau ditolak itu tergantung sudut pandang berapa alfa yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Oke? Nah, nah sekarang kalau dalam model rancangan percobaan, kalau kita menggunakan model perlakuan, biasanya kita langsung menguji ini, langsung menguji apakah semua perlakuan ini memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Ya, apakah memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Nah, itu kalau dituliskan dalam bentuk matriks C seperti ini, ya. Ingat ini ada sebanyak T ya, ini 1, 2, 3, 4 titik-titik T ya. Ini juga gitu barisnya. Jadi ada titiknya. Jadi matriks C-nya bentuknya seperti ini. Dan A-nya semuanya nol. Ya, A-nya semuanya nol ya. Nah, berbeda dengan hal lain lagi kalau kita settingnya, settingnya lain. Ini lain lagi kalau ini kan mu 1 sama dengan mu 2. Ini mu 1 tambah mu 2 sama dengan mu 3 gitu ya. Rata-ratanya ya gitu. Nah, oke. Jadi kalau ini mu 1 tambah mu 2 dikurang 2 mu 3. Ini kalau hipotesisnya yang seperti ini. Oke. Nah, oke. Jadi dalam dalam pengujian secara bersama apakah seluruh perlakuan memiliki rata-rata yang sama atau tidak, itu kalau kita lihat perhatikan kedua rumus ini adalah rumus jumlah kuadrat perlakuan dalam waktu kita belajar rancangan percobaan, dasar-dasar rancangan percobaan ya. Nih, ya. Oke. Nah, ini formula yang kita gunakan pakai persamaan 1,12 ya. Nah, seterusnya. Oke. Saya lewati karena banyak yang sama ya. Nah,
khusus yang terakhir tadi, kita bisa aja menguji begini, bahwa jadi prosedur yang kedua itu untuk penghitungan pembandingan statistik uji, itu yang pertama, model yang dibandingkan itu YIJ sama dengan mu I plus epsilon IJ yang pertama ya. Ini yang dikenal dengan general atau unreduced model, model tidak tereduksi model umum. Sedangkan kalau kita menganggap bahwa mu 1, mu 2, mu 3, mu T sama dengan mu, maka kita eh, punya model YIJ sama dengan mu plus epsilon IJ. Ya, oke. Nah, itu yang disebut dengan reduced model. Nah, sehingga kalau kita eh, gunakan istilah R reduce F full, ini full model, ini reduce model ya, kita bisa mengujinya seperti kalau kita menggunakan model pengaruh ya, model pengaruh. Ini apa namanya, error sum square reduce ya. Ini error sum square reduce itu menggunakan formula ini. Nah, oke. Kalau error sum square full, nah fullnya ini ya. Oke. Oke. Coba kalau saya stop share dulu ya. Saya share yang lain ini bisa lihat. Oke. Nah, ini yang bawah, yang bawah itu jadi ini adalah program SAS ya. Program SAS. Sayang sekali saya nggak tahu apa dia beberapa di antara kalian apa sudah menginstall SAS ya. Nah, ini ada di datanya yang ada di buku, cuman bagaimana cara menaruh eh, men-setting data di SAS itu seperti ini. Jadi kalau variabelnya itu namanya task, responnya namanya pulse, ya. Karena variabel itu non-numerik, kita gunakan dolar di sini ya. Ini title itu tambahan, kita kita nggak pakai ini nggak apa-apa. Terus yang jelas formatnya begini, data nama nama datanya apa? Nama datanya pulse titik koma gitu kan. Perintahnya input, yang diinputkan di sini apa? Yang diinputkan di sini itu berurut antara task dan pulse. Ya. Ini misalnya pekerjaannya A gitu. Kemudian nilainya berapa? 27. Ini pengamatan pertama. Pengamatan kedua dari A, 31. Pengamatan ketiga dari A dan seterusnya ya. Ini A-nya habis. Atau nggak harus urut seperti ini. Yang jelas pokoknya pasangan antara tas dan plus. Ya. Di sini jangan dikasih tanda titik koma. Titik koma itu berakhir di sini. Artinya data tidak ada lagi di sini ya. Datanya di sini. Oke. Selesai. Nah, kemudian yang di bawahnya, yang di bawahnya itu kita menggunakan prosedur namanya GLM, General Model. Datanya dipanggil apa tadi? Pulse. Ya. Kelas itu pendefinisian variabel. Ini task. Ya. Kemudian modelnya, ini model rancangan acak lengkap ya, bahwa pulse itu hanya dipengaruhi oleh task. No int itu no intercept. Nah, kita menggunakan perintah no int di sini karena kita tidak menggunakan mu plus tau i, tapi yij sama dengan mu i plus epsilon. Ya. Nah, untuk mengestimasi, karena ini saya namakan di sini saya namakan A, B, C, D. Nah, saya tidak menggunakan E karena E itu dalam SAS itu digunakan untuk notasi error. Makanya E-nya saya ganti dengan G. Saya ganti dengan G, kemudian F ya. Jadi A, B, C, D, G, F.
gitu ya. Nah, kalau membandingkan antara D dan G, nah ini koefisien kombinasi linearnya cara menulisnya begini. Ya. Jadi 0, 0, 0 artinya nggak ada ABC, D dikurang G sama dengan 0. Ya, D kurang G sama dengan 0. Nah, kalau kita mau nulis 3A sama dengan, apakah 3 kali rata-rata A sama dengan rata-rata B tambah rata-rata C tambah rata-rata D, itu sama aja kita, kalau di sini, ini kan cuman tampilan saja. Sebetulnya kita ingin mengetahui nilai estimasinya, bukan bukan mengujinya, nilai estimasi. Tapi ditampilkan juga di sana nilai ujinya juga. Jadi 3 dikurang min 1, nah, A, B, C, D, G dan F-nya 0. Nah, loh, apa bedanya dengan bawahnya? Kalau bawahnya itu sama seperti sebetulnya ini adalah A sama dengan sepertiga B tambah sepertiga C tambah sepertiga C. Karena di sini ada divisornya, pembaginya itu 3. Ya, bagi 3. Nah, berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini yang estimate itu ujinya nanti T. Kita minta kita minta nilai estimasinya berapa TA dikurang 3A dikurang B dikurang C dikurang D itu sama ujinya. Kalau eh, kalau kita mau pakai uji F, kita menggunakan kontras ini. Kontras misalnya ya. Ini walaupun sama-sama koefisien di sini ya, tapi beda karena di sini kita mau menguji pakai uji F. Ya. Jadi kalau uji F, kombinasi linearnya bisa banyak. Maaf ya, saya minum dulu. Misalnya untuk menguji apakah rata-rata D dan G sama. Ini rata-rata D dan G sama. Berbarengan dengan menguji apakah 3 kali rata-rata A itu sama dengan rata-rata B tambah rata-rata C. Ini mestinya tambah ini. Ya, sorry. Tambah itu ya. Nah, gitu. Dan yang terakhir ini, apakah rata-rata A sama dengan rata-rata B? Ya, ini A dan B sama, A dan C sama, A dan D sama ya, A dan G sama. Ya, ini cara mengujinya seperti itu yang tadi disampaikan. Nah, setelah itu, bentar, bawahnya, oh, nggak ada ya. Udah, ini saya hapus dulu yang bawah. Enggak juga nggak apa, biarlah. Ini kalau running, ini ada gambar ruang lari, ya, kita submit begini. Maka kita dapatkan hasilnya di sini. Result ya. Oh, ini saya ulangi karena di sini adalah saya bekas atau pernah melakukan running sesuatu, maka akan saya ulangi lagi khusus untuk running yang sintaks ini saja. Nah, ini ya, mulai dari atas, ini disampaikan di sini. Oke, 6 itu perlakuannya A, B, C, D, G, F. Ini dia secara sintaks, secara apa namanya itu mengurutkan diri ya. Oke. Nah, oke, ini yang lama, yang baru ini. Nah, jadi misalnya D sama dengan G, D dikurang G. Ini nilai nilai taksiran D dikurang G itu ini 9,1818. Nah, 9,1818 standar errornya ini ya. eh, T value itu adalah nilai estimate dibagi standar error. Jadi 9,18 dibagi ini. Apakah eh, nilai ini signifikan apa enggak selisihnya dengan nol? Kita bisa lihat nilai peluangnya. Nilai peluangnya 0,0004 ya sangat kecil ya. Kemudian ini kalau apakah 3 kali rata-rata A sama dengan rata-rata B, rata-rata C, rata-rata D dijumlahkan? Nah, atau nilai taksirannya ini ya. Ini nilai nilai peluangnya, nilai nilai sorry, standar errornya, nilai T-nya. Ini 0,10 ini. 0,10 itu artinya bahwa 3 kali rata-rata A
apakah sama dengan rata-rata B, C, D digabung? Itu bisa dikatakan ya, si- tidak signifikan ini. Jadi perbedaannya tidak signifikan, ya. Karena nilai peluangnya 0,10. Ini kalau yang dibagi tadi ada divisornya 3 tadi ya. Sama, hanya ini dibagi 3 ya. Tapi kesimpulannya sama di sini. Baik T maupun peluangnya sama. Ya. Nah, bagaimana dengan uji F? Tadi kita menguji F ya, uji F ini. Uji F-nya di sini. Nah, itu karena yang pertama karena hanya ada satu kontras ya. Hanya ada satu kombinasi linier. Dan ini pernyataannya nilai F-nya 0,39 ya. Nilai F-nya. Ya, ini jumlah kuadrat kontras ya. Ini eh, min square-nya ya. Ini nilai F-nya, nilai peluangnya. Ini yang dua kontras nih. Dua kombinasi linier yang kebetulan juga kontras ya. Nah, makanya derajat bebasnya di sini dua. Kalau di sini tadi ada lima kombinasi linier. Ya. Nah, jadi yang pernyataan apakah rata-rata A, apakah semua perlakuan memiliki rata-rata yang sama itu tidak benar. Ya. Sedikitnya ada rata-rata yang berbeda sini. Kan ini equal means semuanya sama ya. Kalau ini untuk membandingkan ini aja, menguji yang pertama apakah D dengan G memiliki rata-rata yang sama, sekaligus menguji apakah ABCD ini memiliki hubungan seperti ini. Tapi ternyata ini juga signifikan ya. Ya. Oke. Kalau misalnya nggak biasa pakai apa namanya belum biasa pakai SAS, coba lihat. Ini pakai Excel dulu ya yang gampang. Tapi ini data ini tadi belum belum kita akses ya. Tapi ada di buku itu. Jadi andaikan misalnya dia ada lima pekerja ya. Nah ini juga karena sesuatu dari hal ada pekerja yang tidak bisa menyelesaikan waktunya, Nah, pekerjaannya sorry, sehingga datanya nggak ada. Bukan menyelesaikan waktunya, tapi menyelesaikan pekerjaannya nggak ada. Ya. Sehingga datanya tidak sama. Nah eh, di sini yang kita hitung tampilan pertama adalah sampelnya, sampel yang ada di sini. Ya, 65773 ya. Kemudian rata-rata ini berapa? Ini rata-rata jadi Y1 titik rata-rata, Y2 titik rata-rata dan seterusnya ya, rata-rata ini variannya. Kalau rumusnya kan biasa, average, ini var.s ya, var.s ya. Kemudian ini banyak sampel dikurang satu, nanti kan eh, bisa dilihat dari sini ya. Bisa atau bisa lihat dari jumlah ini semua berapa dikurangi 5. Nah, ini standar error. Dari mana standar error dan sebagainya ya. Nah, em, kalau kita lihat yang namanya estimasi varian jadi sigma kuadrat sigma kata topi ya. Kalau ini kan sigma kuadrat I topi, sigma kuadrat satu topi, sigma kuadrat 2 topi, sigma kuadrat 3 kopi ya sampai yang kelima. Nah, sedangkan saya nggak pakai subscript, ya, itu bisa dihitung dari sini, ya. Jadi C16, ini C16 sampai K16, ini pasangannya dengan 17, ya kan? 17 ini. Kan N-1 tadi. Rata-rata ini terboboti kan. Habis itu ini, dibagi N-T. Ini yang disebut dengan estimasi varian tadi, 18,23, ya kan? Nah, kemudian yang ini yang apakah A dan B sama? Ini kan sama aja A dikurang B ini. Jadi kita bisa kasih koefisien kombinasi linear di bawah A ini satu, di bawah B min satu. Sedangkan di bawah C, D, E 0. Ya. Untuk yang kedua, ini A plus B dikurang C kurang D. A plus B dikurang C kurang D ya. Nah, kalau di sini sama nih. Apakah ketiga rata-rata ini ABC sama dengan kedua rata-rata ini? Nah, sekarang kan dibalik saja. Kalau duanya ke sebelah kiri, tiganya ke sebelah kanan. Jadi dua 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 min tiga min tiga. Ini nilai estimasinya,
Ya, ini estimasinya. Nah, sekarang bagaimana standar errornya? Errornya. Ini kan bahwa nilai C22 ini ya, satu ini ya, ini kan koefisien C1 kuadrat dibagi NI, N1, ya kan? Jadi seperenam, ya kan? Kalau ini min 1 kuadrat dibagi 5, 0,2. Di sini nol karena sini nol ya. Demikian juga yang lain. Yang lain. Nah, sehingga kalau kita pakai Excel, ngejawabnya seperti ini. Nah, coba coba kalau kalau kita lihat balik sebentar ke SAS ya. Ke SAS, mana SAS? Oke. Saya tutup dulu ya. Yang barusan itu pakai data yang ini, pakai data yang atas. Coba kita running ya. Nah, nah, ini yang A dikurang B tadi, min 1,7 ya. Standar errornya taruh di sini. Nilai T-nya di sini. Nanti bisa lihat itu eh, sama dengan yang kalau kita kerjakan manual dengan Excel. Ya. Ini A, B, C, D ya. A tambah B, rata-rata A tambah rata-rata B dikurangi rata-rata C. Ini estimasinya. Apakah ini signifikan? Artinya apakah ini beda dengan nol, jauh dari nol? Iya. Ya kan? Kalau ini apakah min 1,78 dengan nol itu berbeda? Oh tidak. Ini 0,49. Artinya ini bisa dianggap nol. Artinya rata-rata A dan rata-rata B bisa dikatakan sama. Ya kan? Itu kalau pakai uji T. Ya. Ini yang uji F-nya. Ya, uji F-nya. Tadi nggak ada tadi. Ya. Ini bisa bisa dilihat nanti ya. Nah, oke. Nah sekarang kalau pakai R, mana pakai R? Ya, yang tas mana tas? Oke. Oke, ini yang tas and pulse dulu. Tas and pulse itu yang tadi nggak ada ya. Ini gain ratio. Oh, teknik sama waktu. Bentar ya. Oh, teknik sama waktu. Oke. Ya, ini pakai data ini ya. Data yang pertama, yang datanya antara teknik dan waktu pada pekerja tadi. Nanti lihat aja dulu ya. Ini yang datanya ini, yang saya, nah, data satu, ya. Ini yang teknik, ini waktu yang ditorehkan, ya. Nah, kemudian kalau kita meringkas data pakai summary, summary itu hanya meringkas variabel, karena variabel digunakan hanya dua, teknik sama waktu. Nah, teknik itu, ini panjangnya ada 28 nih, ya kan? Ini waktunya, dan harus seperti ini. Padahal yang kita inginkan itu, masing-masing teknik itu, statistik deskriptifnya seperti apa. Nah, oleh karena kita menggunakan describe by. Ya, describe by. Ini karena database-nya data satu, ya, variabelnya itu waktu dan teknik, ya, maka kita menuliskannya seperti ini. Oke, oke. Describe by ya. Nah,
Jadi di sini muncul eh, masing-masing teknik, ya, A, B, C, D, F, ini nggak ada ya. Nah, ini punya rata-rata, standar deviasi, median, dan seterusnya. Jadi statistik deskriptifnya lebih banyak, banyak. Nah, oke. Sekarang kita mau simpan ini sebagai matriks. Sebagai matriks, makanya kita gunakan eh, perintah ini tadi disimpan dalam descript, ya, descript. Nah, jadi kalau kita mau mau mengeluarkan rata-rata, berarti itu descript kolom 5, ya. Descript kolom 5 yang rata-rata, ya kan? Jadi kalau kita mengeluarkan varian, no varian di sini nggak ada, yang ada standar deviasi. Berarti descript 6 ini dikuadratkan. Ya, descript 6 dikuadratkan, ya. Nah, kalau kita mau masing-masing eh, sampel ini dikurangi satu semua, berarti deskrip 4 itu dikurangi satu dan disimpan di dalam deskrip 4 misalnya, atau yang lain, salah. Pasti nggak bisa, pasti deskrip 4 aja ya. Nah, sekarang deskrip 4 itu nilainya sama dengan 54, apa namanya, masing-masing itu yang dikurang satu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini estimasi, ini sigma error kuadrat. Sigma kuadrat, ya, sigma kuadrat topi. Jadi kuadrat tengah galat. Ya. Kuadrat tengah galat itu, ya, estimasi sik, ya. 18 sama dengan di Excel tadi. Di Excel tadi 18,2315. Nah, kemudian untuk eh, membuat stigma error kuadrat, ya, stigma error kuadrat itu, nah, jangan ini ya, jangan standar error, bukan yang ada di tampilan ini. Itu beda karena ini eh, baris 16 itu adalah kuadrat tengah galat. Sorry, standar error untuk masing-masing apa namanya ini tadi. Nah, sekarang misalnya untuk membuat kombinasi linear kalian harus buat begini tuh. Ini kan ada 5 tadi. Apakah A dan B sama? Jadi A, B, A dikurang B. Nah, kalau apakah rata-rata AB sama dengan rata-rata CD? Jadi A, B dikurang C, dikurang D. Nah, jadi kombinasi linearnya cara nulisnya begini. Ya. Itu C1, C2, C3. Nah, nilainya ya dikalikan saja itu ya. Ini min 1,78. Ini sama yang dengan Excel tadi. Ya. Min 20 ya. Ini kalau satu persatu ngerjakannya pakai R ya. Jadi tinggal copy-copy begini ya. Sedangkan ini standar error. Ini standar error kombinasi linear. Rekomendasi linearnya pakai rumusnya. Ini rumusnya saya hanya niru yang ada di bukunya Millikan and Johnson. Ya. Jadi bagaimana menerjemahkan rumus yang ada di buku menjadi perintah R, ya kan? Ini yang kedua, ini kombinasi yang ketiga. Ini menghitung nilai statistik, T statistiknya ya. Jadi T statistiknya untuk kombinasi pertama, kombinasi kedua, dan kombinasi ketiga, ya. Nah, untuk menghitung peluang T itu 2 kali PT, 2 kali kan karena eh, 2 ekor ya, karena 2 ekor kiri kanan ya, jadi 2 PT. Sama 0,49 juga di Excel tadi juga 0,49. Hanya caranya lain ya. Nah, itu nilai peluang yang kedua, nilai peluang yang ketiga. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau ujinya uji F. Jadi sampai baris 36 ini ujinya uji T. Nah, mulai di garis 38 ini ujinya F nih. Kita gabung. Jadi kita gabung 3 kombinasi linear ini misalnya. Nah, kita gabung dengan si bind. Nah, ini disesuaikan saya transpose ya. Karena kalau nggak ditranspose salah. Nah, jadi kalau kita, nah ini kombinasi linear pertama, kedua, ketiga. Nah, soalnya kalau digabung saja itu nggak ditranspose beda. Oke. Nah, sekarang di sini deskripsinya yang kita balikkan lagi ke N awal. N awal.
Sehingga kita bisa membuat matriks D, matriks D ini dengan menggunakan informasi N awal, bukan N yang setelah dikurangi satu. Ya. Nah, ini matriks eh, yang pertama sebelum, jadi segap dikalikan ya matriks diagonal yang masing-masing seper, ya seper N, ini dikalikan segap transpos. Ini C kan, ya. Sehingga C mu-nya kita bisa cari, ya, dan kita bisa gunakan untuk menghitung F. Ya. Ini F hitungnya, nilainya 18,427792. Ya. Ini nilai peluangnya. Kalau nilai peluangnya kita gunakan begini nih. 1 dikurang PF, ini peluang distribusi F ya. F hitungnya berapa? Derajat bebasnya ini K. Banyaknya kombinasi linier. Ini N min T. 28 dikurang 5. Ya, itu ya. Nah, seandainya mau mau yang lain, ini yang di bawah itu ini apa namanya variasi. Variasi. Misalnya kalau kita hanya menguji dua kombinasi linier menggunakan F ya kan. Jadi bukan C1, C2, C3 tapi C1, C2. Nah, kalau di bawah ini C1, C2 juga tapi kombinasinya beda. Kan itu ya. Ya. Cuman ini masih masih manualnya di sini dalam menentukan derajat bebas F, dalam menentukan apa namanya derajat bebas T ya, itu masih manual. Nah, kalau kalau nggak manual berarti kita harus menentukan K itu berapa. K itu kan banyaknya derajat bebas atau banyaknya kombinasi linear yang saling bebas. Artinya menentukan rank dari C, menentukan rank dari C. Sedang N adalah banyaknya sampel, N besar ya. Nah, dikurangi T banyaknya perlakuan. Itu saja yang apa namanya masih harus diperhatikan bahwa eh, derajat bebas ini kita harus hati-hati. Karena kalau kasusnya lain kan harus ganti itu. Jadi misalnya saya buka yang Milligan Johnson yang kedua ini, kan beda. Nah, ini kan tadi Milligan Johnson satu, dua, tiga. Saya udah sampai tiga sini ya. Ini kan lain nih, ya. Nah ini, oh ini masih lima perlakuan ya. Yang ketiga, yang ketiga itu, bentar, kayaknya bukan lima lagi, tas puls. Nah kan enam nih, ya tas puls ini. Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya?